Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 6 ini kita akan bahas soal dan pembahasan perilaku dan estimasi biaya yang kita kerjakan sebagai latihan pada minggu lalu. Nah, soal pertama itu kita abaikan dulu. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal kedua, ini berikut ini informasi beban listrik dan jam kerja langsung selama periode 3 bulan pertama yang diperoleh oleh PT Prabot Jepara. Ini bulan Januari, jam kerja langsungnya 1.500 dengan beban listriknya 2.500.000. Bulan Februari ini, Maret ini, dan beban listriknya ini. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apakah beban listrik dalam tabel tersebut merupakan biaya variabel atau biaya semi variabel? Nah, ini kan secara total itu biayanya berubah-ubah kan di sini. Berubah-ubah. Berarti kalau secara total dia itu berubah-ubah, berarti dia bukan kategori biaya tetap. Tapi itu bisa saja biaya variabel atau semi variabel. Nah, untuk menentukan apakah dia itu biaya variabel atau semi variabel adalah dengan cara ini. Kita cari beban listrik per JKL-nya. Jadi, beban listrik per jam kerja langsungnya itu berapa? Jadi, 2.500.000 dibagi dengan 1.500 dapatnya segini. Kemudian 2.700.000 dibagi dengan 1.700 dapatnya segini. Dan ini dibagi dengan ini dapatnya segini. Nah, dapat dilihat bahwa beban listrik per jam kerja langsungnya itu nilainya berubah-ubah. Nah, kalau nilainya berubah-ubah, itu berarti dia adalah biaya semi variabel. Oke, kalau misalnya biaya beban listrik per jam kerja langsungnya itu berubah-ubah, itu berarti dia biaya semi variabel. Nah, berarti ini merupakan biaya semi variabel. Jawaban yang A. Hitunglah biaya tetap dan biaya variabel untuk beban listrik tersebut dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, sekarang kita lihat dulu jam kerja langsung. Jam kerja langsung ini adalah aktivitasnya. Nah, aktivitasnya ini adalah biayanya. Jadi, aktivitas ini dasar pembebanannya itu beda-beda. Bisa dalam unit, bisa dalam jam kerja langsung, bisa dalam langsung. Jadi, beban listrik ini kita hitung satuannya itu adalah jam kerja langsung. Jadi, berarti di sini untuk menentukan, berarti jam kerja langsung ini adalah aktivitasnya. Karena ini adalah dasar pembebanannya. Sedangkan ini adalah biayanya. Untuk dalam penggunaan metode titik tertinggi dan titik terendah, itu kita lihat di aktivitas ini mana itu yang aktivitasnya itu yang aktivitas terendah dan mana yang tertinggi. Aktivitas terendah yakni 1.500 jam kerja langsung pada bulan Januari. Dengan biayanya 1.500 jam kerja langsung ini biayanya yakni 2.500.000 untuk beban listrik. Jadi penggunaan 1.500 jam kerja langsung itu akan menghasilkan beban listrik sebesar 2.500.000. Kemudian yang tertinggi itu adalah 1.700 jam kerja langsung. Jadi dengan kita menggunakan 1.700 jam kerja langsung, itu akan membuat beban listrik kita menjadi Rp2.700.000. Jadi ini adalah dasar pembebanannya, penggerak biayanya. Oke, nah kemudian kita hitung biaya variabel per jam kerja langsungnya atau B-nya, berarti ini kan 1.700 tadi, 1.700 dikurang 1.500. Ini biayanya di bagian atas dibagi dengan aktivitasnya. Ini biayanya, ini aktivitasnya. Yang 1.700 tadi biayanya 2.700.000 nih. 1.700 biayanya 2.700 nih.
Yang 1.500 itu biayanya 2.500.000 ini. Jadi biaya variabel per jam kerja langsungnya adalah 1.000 per jam kerja langsung. Kemudian kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya atau nilai biaya tetapnya. Kita masukin ke persamaan ini. Y sama dengan A ditambah BX. Kita ambil contohnya, kita bisa pakai apakah yang tertinggi atau yang terendah. Nah, di sini kita itu pakainya yang tertinggi. Yang tertinggi itu Y-nya 2.700.000, berarti di sini masukin 2.700.000 sama dengan A. A ditambah 1.000. 1.000 ini tadi B-nya kan udah diketahui nih. Ini kan rumusnya B dikali X-nya. X-nya ini yang kita jadikan aktivitasnya, yang kita jadikan X. Yang 2.700 tadi itu adalah 1.700 jam kerja langsung. Berarti di sini biaya tetapnya itu dapat nanti A-nya itu 1 juta. Oke, kita langsung ke soal ketiga. Berikut ini data beban perlengkapan dan lamanya tamu menginap di Hotel Sultan Pangeran selama 6 bulan terakhir. Nah, ini beban perlengkapan, ini berarti biayanya. Ini berarti aktivitasnya, lamanya tamu menginap. Jadi dasar pembebanan beban perlengkapan ini adalah lamanya tamu menginap. Bisa 11.000 hari, satuannya itu adalah hari. Lamanya tamu menginap. Jadi beban perlengkapan ini didasarkan pada aktivitas lamanya tamu menginap. Drivernya, dasar pembebanannya itu adalah lamanya tamu menginap. Kemudian dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah, buatlah rumus perlengkapan. Nah, di sini kita lihat aktivitasnya. Aktivitasnya itu lamanya tamu menginap. Ini biayanya, ini aktivitasnya berarti. Nah, kalau biaya tuh dalam rupiah, kalau ini bisa berubah-ubah satuannya. Nah, kita lihat di sini mana yang merupakan aktivitas terendah. Aktivitas terendah ini dong yang 8.000 hari. Maka kita tandai 8.000 hari. Yang tertinggi yang mana? Yang 24.000 hari. Jadi 8.000 hari tamu menginap itu menyebabkan munculnya biaya perlengkapan sebesar 15 juta. Jadi kalau 8.000 hari ini biayanya itu menyebabkan beban perlengkapan kita menjadi 15 juta. Kemudian kalau 24.000 hari tamu menginap, maka beban perlengkapan kita itu jadi 27 juta. Nah, dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah, buatlah rumus beban perlengkapan. Nah, ini dia yang tadi kan. Berarti ini kan yang 24.000 itu 27 juta. Jadi yang tinggi dikurangi yang rendah. Aktivitas yang tinggi dikurangi aktivitas yang rendah. Itu biaya variabel per unit per harinya, karena kita di sini satuannya hari. Di sini berarti biaya variabel per hari karena satuan kita adalah hari. Kalau tadi per jam kerja langsung karena satuan itu adalah jam kerja langsung. Nah, di sini berarti di sini kan 24.000 dikurang 8.000. Aktivitas tertinggi dikurang aktivitas rendah. Nah, di atasnya itu biayanya. Berarti 24.000 ini biayanya itu 27 juta. Taruh sini. Kemudian yang 8.000 ini biayanya itu adalah 15 juta. Sehingga biaya variabel per harinya atau B-nya itu adalah Rp625. Nah, kemudian dimasukin ke persamaan Y sama dengan A tambah BX, dapat nanti itu kita pakai di sini perumpamaannya itu adalah yang 8.000, yang biaya terendah. Yang aktivitas terendah. Aktivitas terendah itu biayanya 15 juta sehingga Y-nya kita masukin di sini 15 juta. A ditambah 625 yang ini
biaya variabel per harinya ini kan B. A sama dengan A ditambah B. B ini 625 dikali X-nya. X-nya kita pakai tadi 8.000. 8.000, Y-nya ini 15 juta. Sehingga dapat biaya tetapnya itu A 10 juta. Sehingga rumus untuk mencari beban perlengkapan adalah A ditambah BX. 10 juta ditambah sama 625X, di mana X adalah lamanya tamu menginap. Kemudian yang B, berapakah beban perlengkapan jika ekspektasi lamanya tamu menginap adalah 22 hari? Tadi kan dapat rumusnya Y sama dengan 10.000 ditambah 625X. Ini kan, ini dapat tadi rumus persamaannya, di mana X adalah lamanya tamu menginap. Berarti dari persamaan itu nanti kita masukin aja. Ini kita geser ke bawah. Nah, berarti kita masukin ini 10 juta ditambah sama 625 dikali 22.000. Karena di sini ekspektasi tamunya menginap itu 22.000. Jadi kalau misalnya 22.000 hari nanti tamu menginap, berapakah beban perlengkapannya? Sehingga kita masukin, sehingga beban perlengkapannya itu dapat nanti 23.750.000. Oke, kemudian soal C, dengan menggunakan metode diagram pancar, buatlah rumus beban perlengkapan. Nah, jadi buatlah rumus beban perlengkapan. Nah, dengan menggunakan diagram pancar itu kita bikin titik-titiknya yang 15 juta, yang 7.000 ya. Ini kita bikin titik-titik yang dari aktivitas yang ini. Ya, aktivitas yang ini, yang 8.000 itu kan 15 juta. 8.000 kira-kira di sini kan. 8.000 kira-kira di sini dapatnya 15 juta. Kemudian lanjutkan, kan ini beda-beda nih, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini titik-titik dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, dari titik-titik tersebut kita tarik garis lurus. Ini kan nggak bisa kalau kita hubungkan membentuk garis lurus. Nah, kita bikin aja di antara banyak titik-titik ini mana yang memungkinkan itu membentuk garis lurus. Nah, ini di antara titik-titik ini yang memungkinkan membentuk garis lurus kan yang ini paling banyak dapatnya. Nah, berarti ini. Berarti kita tarik garis lurus, dapatlah di sini itu awal mula titik perpijakan dari biaya variabelnya. Kemudian yang ini karena berarti nggak usah kita abaikan aja, karena kalau kita hubungkan itu nggak membentuk garis lurus jadinya. Jadi kita perkirakan aja kira-kira di sini membentuk garis lurus, yang mana di antara semua titik-titik ini yang bisa banyak dilalui oleh garis lurus. Di sana kita bikin garis lurusnya. Kemudian setelah kita tarik garis lurus, berarti yang ini itu kan komponen biaya tetap, berarti ini adalah komponen biaya variabel yang putih. Yang ini, yang dari sini itu kan biaya tetap ditambah sama biaya variabel, jadi ini adalah total biaya semi variabelnya. Oke. Kemudian kita lanjut yang nomor D-nya. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, buatlah rumus beban perlengkapan. Lamanya tamu menginap itu kita totalkan, kita cari rata-ratanya, berarti rata-ratanya total dibagi dengan 6, karena Januari ke Juni itu 6 bulan, jadinya ini bagi 6. Yang aktivitas itu adalah X, rata-rata aktivitas itu adalah X. Beban perlengkapan ini kan dalam biaya nih, dalam rupiah, berarti itu adalah rata-ratanya itu adalah Y. Beda X berarti rata-rata ini yang ini 11.000 dikurang sama rata-rata dapatnya segini. Kemudian kayak gini 13.000 dikurang 14.833 dapatnya segini. Nah, begitu seterusnya sehingga dapat 0. Ini beda Y berarti ini 20.583
24 buat Januari 24 juta dikurang sama 20.583 dapatnya segini. Kemudian 16.500.000 dikurang sama rata-ratanya dapatnya segini. Nah, begitu seterusnya sehingga nanti totalnya itu harus 0. Kemudian M kuadrat berarti yang beda X ini kita kuadratkan satu-satu. Nah, kuadratkan 6833 kuadrat dapatnya segini, 9167 kuadrat dapatnya segini. Ditotalkan dapatlah segini. Kemudian M kali N berarti beda X dikali beda Y. 3833 dikali 341667 dapatnya segini. Ini dikali sama ini dapatnya segini. Nah, terus ini 6416 dikali 9167 dapatnya segini. 167 dikali sama ini dapatnya segini. Nah, begitu seterusnya. Terus kemudian ditotalkan dapatnya segini. Total ini ke bawah ditotalkan dapat segini. Terus kita masukin ke rumusnya. Biaya variabel per hari B itu sigma M kali N. Sigma M kali N. Nih, M kali N jumlahnya kan sigma itu kan jumlah berarti 94,08333. Nah, masuk ke sini. Kemudian biaya sigma M kuadrat kan ini 158,833 nih. Nih, M kuadrat totalnya ini. Masukin dapat biaya variabel per harinya itu 592 per harinya. Karena kita satuannya tadi kan per hari kan. Jadi Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian dimasukin Y-nya itu adalah Y rata-rata yang ini. Kemudian A dikali B-nya yang ini 592 dikali sama X-nya. X-nya yang rata-rata ini. Sehingga dapat biaya tetapnya segini. Biaya variabel per harinya ini, biaya tetapnya ini. Nah, udah, sehingga beban perlengkapan itu rumusnya adalah A tadi 11,769,957 ditambah B 592 kali X, di mana X adalah lamanya tamu menginap. Ini A ini tadi, ini B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. PT Mayang Sari memberikan data biaya sesungguhnya untuk tujuan penyusunan anggaran kuartal 4 sebagai berikut. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Jadi ini aktivitasnya, dasar pembebanannya yakni jam mesin. Dasar pembebanan aktivitasnya ini jam mesin, jam. Kemudian ini biayanya. Biayanya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, gaji pramuniaga, gudang, gaji eksekutif. Pokoknya yang dalam rupiah. Ini dalam rupiah, berarti ini aktivitasnya, ini rupiahnya. Ini biayanya. Nah, kemudian klasifikasikan biaya di tabel tersebut ke dalam biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, kita bikin satu-satu. Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung kuartal pertama kita masukin aktivitasnya, ini kan jam mesin tadi. Jam mesin kita masukin ini kuartal 1, ini kuartal 2, ini kuartal 3 ya. Ke bawah. Kemudian ini 3.500, 4.000, 4.500. Kemudian biaya bahan baku langsungnya 294.000. Nih 294.000, yang 4.000 itu 336.000. Kemudian yang 4.500 itu 378.000. Nah, ini. Jadi kita bikin ke bawah, samping. Kalau yang tadi ke samping, sekarang kita ke bawahin untuk total biaya bahan baku. Nah, ini secara total itu nilainya berubah. Kemudian secara kalau kita cari persatuannya, ini kan satuannya berarti jam mesin, berarti ini 294 biaya bahan baku per jam mesin itu adalah 294 dibagi 3.500 dapatnya 584. Ini juga 84, ini juga 84. 378.000 dibagi 4.500 dapatnya 84. Jadi tiap kuartal 1 biaya bahan baku per jam mesinnya
persatuannya itu 84, ini 84, ini 84 juga. Nah, kalau misalnya persatuannya itu tetap, maka itu adalah biaya variabel. Oke, biaya variabel itu adalah biaya yang apabila dihitung per unitnya itu nilainya tetap, kalau misalnya per totalnya itu baru berubah. Nah, ini tetap. Biaya persatuannya itu kan katanya sebanding ini sehingga ini tetap. Persatuannya tetap. Berarti biaya bahan baku langsung itu adalah biaya variabel. Nah, kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung. Ini kan aktivitasnya kan cuma satu kan, dasar pembebanan biayanya kan cuma satu tadi, cuma jam mesin aja. Kemudian untuk seluruh biaya yang ada tadi itu dasar pembebanannya atau aktivitasnya itu berdasarkan jam mesin aja, cuma satu driver aktivitasnya. Nah, berarti ini kita masukin total biaya tenaga kerja langsung 700, 800, 900. Nah, ini 700, 800, 900 sama kan? Nah, ini kalau misalnya ini secara total itu kan berubah. Nah, secara total berubah. Kalau misalnya secara total itu berubah, kita harus kemungkinan dia itu adalah biaya variabel atau biaya semi variabel. Nah, untuk menentukan apakah dia biaya variabel atau biaya semi variabel, kita hitung persatuannya. Persatuannya berarti ini adalah total biaya tenaga kerja langsung per jam mesin itu ini 700 bagi 700.000 bagi 3.500 dapatnya 200. Ini bagi ini dapatnya ini. Nah, jadi persatuannya itu nilainya tetap. Jadi kalau persatuannya itu nilainya tetap berarti dia adalah biaya variabel. Kalau dia berubah, ini berubah secara total berubah, ini juga berubah secara persatuannya, berarti itu adalah semi variabel. Nah, kemudian yang biaya overhead pabrik. Ini kan sama nih. 3.500, 4.000, 4.500 kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Biaya untuk overhead pabrik itu 100.000, 112, 126. Ini 100.000, 112 sama 126.000. Nah, ini secara total kan berubah. Berarti kita lihat apakah ini biaya variabel atau semi variabel. Kita hitung persatuannya. Satuannya itu adalah jam mesin. Berarti 100 bagi 3.500 dapatnya 29. Pas di sini dapatnya 28, ini 28. Berarti kan ini enggak tetap. Berarti ini berubah kan? 29, 28, 28. 29 ini kan berubah. Nah, jadi ini berarti biaya semi variabel. Kemudian gaji pramuniaga. Gaji pramuniaga itu kita lihat ini 3.500, 4.000, 4.500. Ini total biayanya pada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Nah, ini kan secara total berubah. Berarti ini antara biaya variabel atau biaya semi variabel. Kita lihat persatuannya. Persatuannya itu 3.364 bagi 3.500. Begitu seharusnya. Persatuannya itu nilainya tetap. Ini 104, ini 104, ini juga 104. Berarti ini adalah biaya variabel juga. Kemudian biaya gudang pun kayak gitu. Ini persatuannya itu nilainya tetap, berarti biaya variabel. Nah, kemudian gaji eksekutif. Gaji eksekutif. Ini kan secara total itu nilainya tetap. Nah, kalau secara total nilainya tetap, ini 3.500 jam, ini tetap 180.000. Mau pakai 4.000 jam, tetap 180.000. Pakai 4.500 jam, itu tetap 180.000. Nah, berarti ini adalah biaya tetap. Karena secara total nilainya tetap. Kemudian secara per satuan itu nilainya berubah. Satuannya di sini jam mesin. Oke, berarti ini biaya tetap. Soal B, tentukanlah biaya overhead variabel per jam mesin dan total biaya overhead pabrik tetap per kuartal dengan menggunakan titik tertinggi dan titik terendah. Nah, kita lihat biaya overhead pabrik kan ini. Ini berarti aktivitasnya dalam jam mesin, ini adalah biayanya. Nah, aktivitas yang terendah 3.500. Jadi selama kita pakai 3.500 jam mesin ini, total biaya overhead kita jadi 100.000.
Kalau kita pakai 4.500 jam mesin, itu biaya overhead kita jadi 126.000. Jadi masukin ke ini. Ini kan 4.500 sama 3.500 tadi. Terendah tertingginya. Biayanya itu ini 126 sama 100.000. Jadi 4.500 jam mesin itu kenanya 126.000, 3.500 jam mesin kenanya 100.000. Sehingga biaya variabel per jam mesin karena satuannya itu adalah per jam mesin tadi berarti 26 per jam mesin. Masukin ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX. A-nya itu kita pakai di sini yang contohnya ke persamaan ini kita masukkan ke yang terendah di sini. Jadi kita bisa pakai yang tertinggi atau bisa pakai yang terendah. Kita pakai di sini yang terendah 26 kali 3.500. 26 kali 3.500 ini Y-nya ini kan 100.000 kalau 3.500 kita pakai. Kalau kita pakai yang 4.500 di sini misalnya 4.500 berarti Y-nya adalah 126.000. Jadi biaya tetapnya dari persamaan itu dapat A-nya nanti 9.000. Yang C, buatlah rumus biaya overhead pabrik. Jawab biaya overhead pabrik yakni ini Y sama dengan A ditambah BX. Y-nya tadi kan biaya overhead pabrik, ini A-nya 9.000 ditambah B-nya ini X-nya dimana X adalah jam mesin tadi. Yang D, berapakah jumlah yang dianggarkan untuk ke-6 akun tersebut jika manajemen PT Mayang Sari memperkirakan 4.200 jam mesin untuk kuartal keempat? Yang pertama biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu kan biaya variabel. Biaya variabel berarti biaya variabel itu 84 tadi. Biaya variabel untuk bahan baku langsung ini per jam mesinnya itu 84. Nih. Per jam mesinnya 84. Berarti kalau kita make 4.200 jam mesin berarti 84 dikali 4.200 jam mesin sehingga total biayanya itu adalah 352.800. Kemudian biaya tenaga kerja itu juga biaya variabel. Biaya variabel per jam mesinnya tadi berapa? Ini kan 200 per jam mesinnya biaya tenaga kerja langsung. Berarti kita makainya, kita katanya ini 4.200 berarti dikali 200 dapat 840.000. Kemudian biaya overhead pabrik itu kan biaya semi variabel. Biaya semi variabel kita dapat persamaannya ini 9.000 ditambah 26X. Berarti X-nya kita masukin ke sini 4.200. Berarti 9.000 ditambah 26 dikali 4.200. Dapatnya 118.200. Kemudian biaya gaji pramuniaga 104 per jam mesinnya. Ini. Gaji pramuniaga ini 104. Makanya ini dikali 4.200. Kemudian biaya gudang. Biaya gudang itu biaya variabel juga. Biaya variabel ini dapatnya 32 dikali 4.200 dapatnya 134.400. Biaya gaji eksekutif kan biaya tetap. Jadi berapapun aktivitas kita mau 4.200 dalam rentang relevan tertentu ini kan 3.500 biayanya tetap 140.000, 4.000, 140.000 juga, 4.500 biayanya juga 180.000. Berarti kalau 4.200 itu biayanya juga tetap 180.000. Semoga ngerti ya. Nah, sekarang baru kita bahas yang soal nomor 1. Nah, kita bahas soal nomor 1 ya. Nah, ini kan soal yang ada di pertemuan kedua kan. Ini soal nomor 1 ini adalah soal pertemuan kedua. Nah, ini soal pertemuan kedua yang sebelumnya yang klasifikasi biaya pada perusahaan biskuit. Nah kalau dulu itu pertanyaannya di pertemuan kedua
klasifikasikanlah biaya tersebut menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Berdasarkan penelusuran biaya dan berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Nah, sekarang kita kelompokkan yang 31 biaya tersebut ke dalam biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel jika penggerak biayanya adalah unit barang yang diproduksi. Jadi satuannya itu misalnya satuan yang kita pakai itu adalah unit. Kalau tadi kan satuannya itu bisa dalam hari, bisa jam. Nah, jadi biaya itu dasar pembebanannya itu apa? Dalam unit kah? Dalam jam kah? Atau dalam apa? Nah, di sini adalah dalam unit barang yang diproduksi. Jadi, biaya itu didasarkan pada unit barang yang diproduksi. Yang pertama itu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini semuanya itu adalah biaya variabel. Kenapa? Karena biasanya kan kalau kita memproduksi barang itu satu unit produk itu kan udah jelas berapa banyak bahan baku yang kita butuhkan. Misalkan untuk bikin biskuit ini dibutuhkan 1 coklat. Nah, berarti kalau untuk 2 biskuit itu 2 coklat kan. 5 biskuit berarti 5 coklat, tinggal dikali 1 aja. Nah, jadi semua bahan baku ini adalah biaya variabel karena kenaikan biayanya itu sebanding dengan kenaikan unit yang diproduksi. Jadi kalau secara per unitnya itu biayanya tetap, tapi kalau ditotalkan itu nilainya berubah-ubah sesuai dengan berapa kenaikan dari unit barang yang diproduksi. Kemudian biaya koki itu biasanya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, itu merupakan biaya variabel. Karena biasanya koki ini itu kita menggaji dia berdasarkan berapa unit yang dihasilkan. 3 kue yang dihasilkan berarti kita 3 kali berapa bayaran 1 kue juga ke dia. Jadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung itu biasanya biaya variabel. Kemudian biaya penjaga pabrik. Biaya penjaga pabrik itu kayak supervisor. Supervisor itu kita biasanya menggaji dia itu bukan berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan, tapi kita udah tetapkan biaya gajinya itu 3 juta sebulan. Nah, jadi udah kita tetapkan di awal. Mau kita produksi 1000 unit produk, 2000 unit produk, nah yang gaji dia itu tetap 3 juta sebulannya. Berarti dia itu adalah biaya tetap. Nah, kemudian biaya bahan penolong pewarna makanan. Ini adalah biaya variabel. Karena biaya bahan penolong itu kan biasanya kalau kita bikin 1 panci sup itu garamnya 1 sendok, 2 panci sup berarti garamnya 2 sendok. Nah, berarti dia kenaikan tiap 1 unit itu tambahannya 1 tetap. Nah, kemudian biaya penyusutan gedung pabrik. Biaya penyusutan itu kalau gedung dan kendaraan itu biaya penyusutan gedung dan kendaraan itu kan garis lurus. Nah, kalau garis lurus itu berapapun yang kita produksi biayanya itu tetap kan, biayanya tetap. Nah, misalkan kita udah secara garis lurus kita dapatnya 5.000 per tahun. Nah, berarti udah tetap 5.000 per tahun. Mau 1.000 unit kita hasilkan, 2.000 unit kita hasilkan, biaya tetap. Biaya penyusutan gedung pabrik itu kita tetap 5.000 tadi. Nah, kemudian penyusutan mesin pabrik. Penyusutan mesin pabrik di soal kan itu diketahui bahwa biaya penyusutan pabrik itu didasarkan pada aktif unit yang diproduksi. Berarti ini adalah biaya variabel. Banyak unit yang dihasilkan, sebanyak itu dikali dengan sebanyak itu pula biaya penyusutan mesin pabriknya. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin tinggi juga biaya penyusutannya. Dengan biaya penyusutan per unitnya itu adalah tetap.
Kemudian biaya listrik itu kan biasanya emang biaya semi variabel, soalnya kan kita pakai listrik itu ada biaya tetapnya kan, karena mau kita pakai listriknya mau nggak kita pakai, kita tetap membayar beban ke PLN. Jadi biaya listrik itu biasanya emang biaya semi variabel. Kemudian biaya gaji karyawan, bagian kantor dan personalia itu kalau mereka digaji bulanan itu biasanya biaya tetap. Kalau apapun yang digaji dengan bulanan itu biaya tetap. Biaya bulanan ini maksudnya kita udah tetapkan gajinya itu setiap bulannya itu tetap 5 juta per bulan. Berarti ini adalah biaya tetap. Biaya bahan bakar untuk mesin pabrik. Nah, biaya bahan bakar untuk mesin pabrik itu kan nggak berkaitan langsung sama unit yang dihasilkan. Kenapa kayak gitu? Nah, kalau unit kan mesin itu kan sekali hidup misalnya butuh 2 liter minyak. Mesin butuh 2 liter minyak sekali hidup. Dalam mesin itu kapasitas mesin 5.000 unit. Nah, kita belum tentu make mesin itu dengan kapasitas 5.000 unit. Sekali hidup bahan bakarnya kan udah ditetapkan. Nah, sekali hidup itu belum tentu kita itu make kapasitas penuh. Bisa aja kita makainya itu yang harusnya bisa 5.000 ini bisa 3.000, bisa 4.000. Jadi misalkan biaya bahan bakarnya itu adalah 100.000 sekali pakai. Yang 100.000 ini mau menghasilkan 200 unit, 300 unit, 4.000 unit, 5.000 unit, pokoknya itu biayanya tetap 100.000. Karena kita biaya bahan bakar ini kan biasanya berapa lama, berapa jam mesin itu hidup. Terserahlah mau kita isi berapa kapasitasnya dari mesin tersebut untuk menghasilkan berapa unit. Bisa aja kan? Jadi dia bisa juga biaya bahan bakar untuk mesin pabrik ini bisa menjadi biaya variabel apabila satuan kita itu bukan unit, tapi lama waktu mesin ini hidup. Jadi per jam mesin. Jadi kalau satuannya itu per jam mesin, maka biaya bahan bakar untuk mesin pabrik ini kalau satuannya per jam mesin berarti itu adalah biaya variabel, karena biasanya bahan bakar itu kan habisnya berapa lama kita hidupkan. Kemudian biaya bahan bakar untuk kendaraan. Nah, sama kayak ini penjelasannya juga, bahan bakar ini sama penjelasannya. Kemudian ongkos angkut barang yang dijual. Nah, ongkos angkut barang yang dijual. Nah, ini tergantung pada satuan yang akan kita pilih. Nah, di sini kan satuan kita itu kan satuan biaya kita itu kan dalam unit. Nah, berarti dalam unit. Nah, misalkan kalau kita punya perusahaan, kemudian punya mobil angkut. Nah, mobil angkut itu kan biasanya ongkos angkutnya itu dikeluarkan berapa kali dia jalan kan, atau berapa jauh waktu yang dia tempuh. Kalau dia berapa jauh waktu yang dia tempuh, berarti itu adalah biaya variabel. Tapi kalau misalnya satuannya itu adalah dalam unit, berarti dia biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Karena satu kali jalan itu misalnya ongkos angkutnya 200.000. Nah, mobil tersebut kan bisa memuat banyak unit barang kan. Satu kali jalan itu kan mobilnya itu bisa memuat banyak barang. Memuat banyak barang berarti misalnya kapasitasnya itu bisa untuk 2.000 unit. Nah, mau 1.000, mau 500, mau 300, biaya ongkos angkutnya itu tetap, misalkan biaya ongkos angkutnya tadi itu adalah 100.000, tetap 100.000. Makanya dia kalau dia satuannya itu dalam unit, maka dia termasuk biaya tetap. Tapi kalau misalnya ini kita pakai JNE misalnya,
ongkos angkut itu kan kita ngitungnya per kilogram. Nah, jadi kalau satuan kita itu adalah per kilogram, berarti itu adalah biaya variabel. Misalkan kita ngirim barang 2 kilo, 1 kilo 35.000, berarti kalau 2 kilo 70.000, berarti dia itu adalah biaya variabel. Oke. Nah, di sini biaya pajak bumi dan bangunan itu tetap, mau berapapun kita produksi, itu kita tetap ngeluarin biaya pajak bangunan itu sebesar yang tertera biasanya. Ini pajak-pajak. Kemudian biaya iklan itu tergantung kita menetapkannya atas dasar apa. Nah, kalau misalnya berdasarkan persentase penjualan, itu berarti dia persentase penjualan, persentase barang yang dijual, berarti dia itu adalah biaya variabel. Kalau kita tetapkan di awal misalkan 5.000 di awal, kemudian nanti mau kita produksi berapa, mau berapa aja, kita tetap ngeluarin 5.000, berarti itu adalah biaya tetap. Oke, selesai. Semoga paham ya, semoga paham.